Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Wall Street Trader Channel. Kali ini saya akan men-sharingkan mengenai strategi BOCI ya, menggunakan bot HQ saham IDX. Strategi ini menggunakan Bollinger Band dan Commodity Channel Index. Sebelum kita mulai, ada baiknya teman-teman membaca disclaimer ini dan juga peringatan ini ya. Diharapkan teman-teman bisa lebih waspada. Baik, konsep ini saya ambil dari resume chart di bot HQ saham IDX. Kalau teman-teman yang menonton video ini belum bergabung dengan bot HQ saham IDX, silakan bisa klik link pada deskripsi video di bawah ya. Jadi strategi BOCI ini merupakan singkatan dari Bollinger Bands dan CCI ya. Ada dua indikator yang dipakai, Bollinger Band dan Commodity Channel Index. Apa itu Bollinger Band? Bollinger Band ini diciptakan oleh John Bollinger yang digunakan untuk mengukur volatilitas harga pasar. Pada dasarnya, Bollinger Bands ini mensinyalir kondisi market sedang ramai atau sedang sepi. Ketika market sedang ramai, maka Bollinger Bands-nya itu akan berkontraksi ya, atau melebar. Dan ketika market sepi, maka Bollinger Band itu akan menyempit. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Bollinger Bands dan beberapa strateginya, teman-teman bisa melihat video saya di sini ya, yang judulnya Cuan Legit Strategi Boba, atau bisa klik suggestion video di atas. Berikutnya untuk Commodity Channel Index, ini dibuat oleh Donald Lambert pada tahun 1980 sebagai alat bantu dalam trading komoditi. Namun pada kenyataannya, indikator ini juga bisa digunakan untuk trading di semua jenis pasar seperti saham, forex, dan lain-lain. Lambert membuat CCI ini untuk mengukur perbedaan antara harga tengah, pergerakan harga, dan rata-rata dari harga tengah dalam periode waktu tertentu. CCI diklasifikasikan dalam kelompok indikator oskilator bersama dengan RSI, MLCD, dan lain-lain. Timing yang tepat sangatlah penting dalam trading ya. CCI dapat membantu trader menentukan timing yang ideal untuk buy maupun sell. Tentunya tidak ada indikator yang sempurna ya teman-teman. Maka kombinasikanlah CCI ini dengan setidaknya dua indikator tambahan seperti moving average, titik pivot, Fibonacci, Bollinger Bands, garis trend, pola candlestick, dan indikator lainnya. Nah, ini teman-teman kalau mau membuat charting di bot HQ saham IDX, teman-teman tinggal ketikkan saja perintah /C PBRI I11 ya. Bacaan CCI ini sebenarnya sangat simpel. Jika sinyal CCI berada di atas 100 ya, di atas 100 nih teman-teman, maka harganya sedang uptrend. Sebaliknya, kalau garis sinyal CCI-nya itu ada di bawah minus 100, maka harga sedang downtrend. Nah, apabila dijabarkan secara sederhana, ketika garis sinyal CCI mengarah ke atas, seperti ini teman-teman, berarti pasar sedang dalam keadaan bullish. Sebaliknya, kalau garis CCI-nya itu di bawah, ke bawah arahnya, berarti pasar sedang dalam keadaan bearish. Nah, saat ini CCI juga justru lebih sering digunakan untuk melihat tingkat kejenuhan pasar ya. Kalau di atas ini overbought, yang di bawah ini oversold. Kalau lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ini basic trading CCI dengan candlestick. Strateginya ini buy low, sell high ya. Beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Contohnya seperti ini. Rules entry-nya CCI baru keluar dari garis minus 100 dan candle-nya bullish reversal setelah 3 hari merah. Ini seperti ini teman-teman. Baru keluar dari minus 100, kemudian ini kan trennya turun ya. Lalu ada
bullish reversal. Seperti itu teman-teman. Ini kita bisa masuk beli. Kemudian rule exitnya, kalau CCI-nya itu mencapai angka 200, misalnya ini nih teman-teman, atau CCI kembali turun di bawah 0, ini garis 0 yang tengah. Jadi kalau misalnya ini turun nih teman-teman, kita bisa jual. Atau nanti kita bisa beli lagi pada saat CCI-nya itu keluar lagi dari minus 100-nya, dan kita bisa jual pada saat CCI-nya itu mencapai titik di 200. Jadi ini kita bisa buy lagi karena ini baru keluar lagi teman-teman dari minus 100. Ini kita masih hold karena CCI-nya itu belum menyentuh di bawah 0 dan belum menyentuh 200. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Yang kedua, basic trading dengan CCI candlestick, yaitu beli pada harga tinggi, jual dengan lebih tinggi lagi. Contohnya ini teman-teman. Kita lihat di sini rule entry-nya, CCI-nya baru menembus dari 100 ya. Ini angka 100 nih, dari 100. Dan kondisinya ini terjadi setelah sideways atau saat uptrend ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat saham lagi naik-naik terus, kita bisa lihat dengan indikator CCI ini apakah dia masih di area 100 ya, dan di atas 0 tentunya. Nah, ini kita bisa masuk strateginya di sini, buy high, sell higher ya. Ini kita contohkan, kita buy di sini ya pada saat menembus angka 100. Kemudian kita akan keep ya. Bisa top up juga pada saat turun. Ini kita masih tunggu ya. Karena entry rule exit-nya sama. Kalau mencapai angka 200 atau CCI-nya itu kembali turun di bawah 0. Kalau ini kan belum di bawah 0 nih teman-teman. Jadi kita tetap hold. Ternyata dia kembali lagi menembus angka 100-nya. Kita bisa top up. Top up-nya bisa 50% dari modal awal kita beli ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu ini kita tetap hold seperti ini. Nah, ini pada saat mencapai titik 200, teman-teman bisa jual semuanya atau jual sebagian ya. Kadang-kadang ada juga kan teman-teman yang nyesel gitu ya, udah jual masih naik lagi nih seperti ini. Kalau kita jual di sini dia masih naik lagi. Nah, ini kita bisa jual 50% saja atau sebagian gitu ya, tergantung dari strategi teman-teman. Lalu sisanya kita hold, kita ikuti terus pergerakannya. Ternyata di sini CCI-nya itu turun di bawah 0, maka kita jual bagian yang sisanya sebesar 50%. Itu ya teman-teman. Dan ini cara screening saham untuk CCI. Jadi bisa CCI 1 sampai CCI 6. Nah, untuk biasa yang kita pakai itu adalah yang ini. Kalau mau tadi ya, strateginya itu beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Atau kalau mau buy high, sell higher, beli di harga tinggi dan jual di harga lebih tinggi lagi, bisa memakai CCI 3. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini contohnya skor CCI 1 dan skor CCI 2. Di sini juga teman-teman bisa menambahkan indeks ya, misalnya skor CCI 1 Kompas 100 atau skor CCI 2 LQ45, seperti itu teman-teman. Oke, kita akan masuk ke strategi BOCI. Ini syarat untuk masuknya itu kita memakai CCI 14 ya. Tadi di awal saya menjelaskannya dengan CCI time frame 20 hari. Nah, yang untuk strategi BOCI ini memakai CCI 14 hari. Nah, ini kondisinya crossover di atas overbought, artinya di atas dari 100. Tapi sebelumnya telah mencapai konfirmasi oversold di bawah minus 100. Lalu candle harga di atas harga middle Bollinger Band atau mid BB ya.
Untuk syarat jualnya, ini kalau terkena stop loss yang bisa diset dengan dua cara nih teman-teman. Yang pertama pakai 5 fraksi atau 5 tick di lower candle yang break mid BB, atau 5 fraksi atau 5 tick dari harga buy-nya. Nah, teman-teman juga bisa memakai strategi exit-nya itu bebas ya, pakai take profit yang bebas, bisa menggunakan risk reward ratio 1:2. Jadi jika stop loss-nya tadi 5 fraksi, maka target price-nya itu 10 fraksi, 2 kalinya gitu ya. Atau bisa juga memakai indikator CCI jika tembus di bawah harga 0. Oke, ini saya ambil contoh dari resume chart bot HQ saham IDX ya, yang disarankan oleh Fufu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, sebelumnya kondisinya adalah oversold di bawah minus 100. Kemudian naik ya, break overbought. Jadi di atas 100 ya, sisanya di atas 100. Nah, lalu kita lihat candlenya. Oh, ternyata ini bisa menembus mid BB ya. Mid BB ini sama dengan moving average 20 hari ya, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini, angka moving average 20 hari kan 388. Mid BB-nya juga sama, 388 ya. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti pada saat di sini teman-teman bisa HK beli di sini atau di candle berikutnya, di candle hari berikutnya. Nah, titik stop loss-nya teman-teman ambil di bawah sini ya, bisa ambil di bawah sini. Jadi pas yang break ini candle paling bawahnya berapa, kita pasang stop loss 5 fraksi di bawahnya. Atau kalau mau teman-teman mau yang lebih kecil gitu ya risikonya, ya 5 fraksi di harga belinya aja, di bawah 5 fraksi di harga belinya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ini screenernya, teman-teman bisa pakai skor CCI 3 Pasma 20 ya. Jadi yang Pasma 20 itu menampilkan saham-saham yang harganya di atas MA 20 ya, dan memenuhi kondisi CCI-nya menembus ke atas garis 100 ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau untuk terpisah teman-teman bisa pakai CCI 3 dan ini skor BB1 ya. Untuk yang crossover, cross up, middle Bollinger. Ini contohnya teman-teman, contoh analisanya BBTN ya. Kalau kita lihat di sini, kondisi BBTN sebelumnya itu kan oversold, lalu dia bisa tembus ke atas. Kita bisa ambil di sini ya. Ini di tanggal 5 Agustus di harga 14.25. Nah, kita coba set trading plan-nya. Take profit-nya itu 10 fraksi karena kita pasang stop loss-nya itu 5 fraksi di bawah harga beli ya. Sehingga kalau kita lihat, kalau harga belinya 1425, maka stop loss-nya itu 5 fraksi di bawahnya adalah 1400. Karena kalau kita lihat fraksi di range harga ini itu adalah Rp5 ya. Jadi kalau 5 fraksi berarti Rp25. Nah, untuk take profitnya kan 2 kali dari SL ya. Jadi 10 fraksi. Karena satu fraksinya 5, berarti kan dikalikan 5 gitu ya. 5 kali 10, 50. Ini ditambahkan menjadi 1475. Jadi kalau kita tarik garis imajinernya seperti ini, stop loss-nya di 1400 dan TP-nya di 1475. Nah, ternyata keesokan harinya ini candle-nya berbalik arah nih teman-teman ya, sehingga terkena stop loss. Jual di 13.920. Contoh berikutnya adalah saham BJBR. Kita lihat di sini ya. Nah, ini kondisi setelah oversold, CCI-nya menembus garis 100 ya. Pada candle ini di tanggal 6 bulan 9 ya. Di harga 12.70 misalnya kita beli. Stop loss-nya 5 fraksi di bawah harga beli ya. 245, kemudian take profit-nya 10 fraksi, 2 kali dari SL di 13.920
20. Kalau kita lihat di sini, ternyata pada tanggal 3 bulan 9 sudah terkena take profitnya di 13.20. Seperti itu teman-teman. Nah ini teman-teman silakan disesuaikan saja strateginya ya. Mau jual semuanya atau jual sebagian, seperti itu. Kalau jual sebagian berarti teman-teman masih menikmati kenaikan harga berikutnya. Dan kalau kita lihat di sini juga memang ini belum nembus sampai di bawah 0 nih teman-teman. Jadi masih bisa di keep. Nah kalau kondisi terakhir ini sudah tembus lagi, ini teman-teman bisa pertimbangkan untuk top up ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Contoh berikutnya adalah saham BEPS ya. Kita lihat di sini setelah oversold ini menembus juga CCI-nya di atas 100. Ini di tanggal 24 Agustus di harga 740 kita masuknya sama untuk take profit dan stop loss-nya. Stop loss 5 fraksi, take profit 10 fraksi ya. Kita lihat di sini garisnya, dan ternyata di keesokan harinya kita bisa take profit ya di 790. Ini juga kalau teman-teman mau swing bisa saja nunggu sampai CCI-nya itu tembus di bawah 100. Tapi ini bisa jual semuanya, jual sebagian, sebagainya lagi mengikuti kenaikan harga. Kalau kondisi yang sebelumnya ini kan ada juga nih teman-teman oversold, lalu di sini penembus ya, tapi kelihatannya yang ini kurang berhasil. Ini pasti kena stop loss-nya nih teman-teman. Berikutnya terjadi lagi, ini yang berhasil. Jadi teman-teman harap diingat bahwa setiap strategi itu tidak serta-merta itu harus cuan ya, bisa saja mengalami kerugian tergantung dari kondisi pasar. Yang penting adalah kita sudah siapkan trading plan-nya dan harus disiplin. Kalau memang sudah harus keluar, terkena stop loss ya kita jual. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Ya, ini ringkasan strategi BOCI. Jadi teman-teman lakukan awalnya adalah screening dulu, bisa gunakan screening skor CCI 3 PASMA 20, skor BB1 hijau, atau skor CCI 3. Lalu analisa chartnya, kita gunakan perintah /C kode saham P1 I11.14. Ini untuk membedakan dengan I11 biasa ya. Kalau I11 biasa itu periodenya 20 hari. Kalau di sini kasih titik 14 berarti kita maunya CCI untuk 14 hari. Lalu kita lihat analisa pola candlestick-nya, pergerakan harganya. Seperti itu ya teman-teman. Nah setelah itu kita buat trading plan, set, stop loss, dan take profit-nya ya. Dan tentunya lakukan action. Setelah itu kita monitor pergerakannya cukup di sore hari saja supaya kita bisa mendapatkan harga yang sudah stabil. Karena biasanya kalau dari pagi sampai siang itu kan masih ada kemungkinan perubahan ya teman-teman. Dari bisa turun dulu lalu bisa naik lagi. Jadi kita tunggu sampai harganya stabil, mungkin mendekati jam tutup bursa ya, misalnya di jam 14.45 waktu Indonesia Barat. Oke teman-teman, demikian sharing dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa.